Keren ya? Kok kenal Ji? Iya, ada peningkatan soal pergaulan lu, Ji. Iya, Pak Mahfud. Silakan duduk di sini. Biasanya sama tante-tante soalnya. Biasanya kayak gini temen gue. Boleh minum kopi? Tanya dong. Tanya siapa, tahu nggak? Bapak Mahfud kan? Dulu 10 tahun yang lalu pernah kesini, sekarang udah jarang kesini. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Minum apa, Pak? Kopi ya? Kopi. Kopi. Torabika yang enak, Pak. Emang Bagi gue. Bagian gue itu. Pak, kebetulan. Ini kita terima kasih dulu karena Bapak ada waktu di sini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Pak, jaketnya bagus, Pak. Jaket lama. Oh, jaket lama. Bagus. Tuh kan, berempat bisa jadi boy band. Kalau bertiga trio Libels. Ini kan berempat nih. Pak, dari tadi saya nggak ngerti Pak, ini ngobrol mereka ada undang-undang, ada apa gitu Pak. Yang saya ngerti adalah kalau koruptor itu adalah penjahat, harus dihukum. Iya. Betul Pak. Hukuman yang menurut saya sama Dika, dia mahasiswa, ini yang paling pas itu adalah hukuman mati. Hukum mati aja, Pak. Gimana nih Pak? Ya nih, Iya. Pak, Bapak Mahfud anggap aja Bapak ini misalnya Menhukam atau misalkan Bapak Presiden. Kira-kira apa nih hukuman yang tepat nih untuk koruptor? Wow. Kalau saya sih hukuman mati memang. Iya. Serem banget, Pak. Sumpah pakai ini Pak, sumpah hidungnya Pak. Jadi di undang-undang tuh memang mungkin, di undang-undang memang mungkin disebutkan hukuman maksimal memang seumur hidup ya, tetapi ada pasal tertentu yang mengatakan bahwa dalam keadaan tertentu ya, maka kejahatan korupsi itu bisa dijatuhi hukuman mati karena ini sudah termasuk kategori membahayakan negara. Keadaan seperti apa, Pak? Keadaan seperti apa yang Ya membuat keadaan membahayakan negara itu. Sekarang kan Kenapa nggak dipukul rata aja semuanya hukum mati? iya, korupsi. Sadis banget sih. Iya. habis semua orang kaya di Indonesia ntar? Bagus tinggal doang. Terus yang bayar ini semua siapa? Lu nggak punya teman lagi nanti. Lu nggak punya teman lagi nanti. Gue nggak enak kalau jadi yang paling kaya sendiri. Gimana tuh Pak? Kenapa nggak pukul rata aja? Iya. Iya tentu lihat lihat besarnya dan peran masing-masing. Oh, jadi kalau dia gitu, pendek, ya. dia Bukan. Jangan ngatain diri sendiri juga. kok jadi gue yang kena? Sesuai uang yang dikorupnya Pak. Coba uangnya dikorup, kemudian kedudukannya juga di dalam negara. Dan bisa toh kalau pejabat penting dan penentu, perencana anggaran, pengguna anggaran yang dia menempati posisi kunci, menurut saya memang layak tuh dijatuhi hukuman mati ini. Sejauh ini ada yang udah layak belum Pak? Sejauh ini ada yang menurut saya udah layak? banyak yang sudah layak. Banyak yang sudah layak. Kenapa enggak Pak? Sudah layak. Siapa Pak misalnya? Oh, jangan nyebut. Pokoknya sudah banyak kasus korupsi yang sudah kita baca di media massa lah, sehingga kita bisa tahu yang mana yang layak dihukum mati, yang mana yang layak hanya dikasih 5 tahun dan sebagainya gitu. Tapi Pak, kenapa kalau misalkan memang banyak yang layak untuk dijatuhi hukuman mati, kenapa tidak pernah ada hukuman hukuman jati mah di atas sono. Hukuman mati terhadap koruptor. Hukuman mati kan biasanya terhadap yang mengedarkan obat-obatan terlarang, teroris. Nggak pernah dengar ada hukuman mati terhadap koruptor terjadi di Indonesia? Kenapa nggak pernah ada pada hukumnya ada Pak? Koruptor juga teroris Pak. Iya itu. Lebih parah daripada teroris. Wih, tadi. Mereka teroris. Apa tuh? Gue juga lagi celeng. Kenapa tuh Pak? Ya itu tergantung pada pertama tuntutan jaksa, yang kedua putusan hakimnya berani apa tidak. Rata-rata kan tuntutan jaksa itu tidak sampai ke sana gitu. Kenapa kan. jaksa tidak ada yang menuntut sampai ke sana Pak? Nah itulah dia. Saya juga ingin tahu kenapa jaksa kok tidak berani, karena undang-undang sudah memungkinkan itu ya. Untuk korupsi ini sudah sangat berbahaya sekarang bagi negara. Berarti kita. tidak sepenuhnya salah di koruptornya, Pak ya? Karena si jaksanya yang tidak berani menuntut. Dengar dulu dong. Ini namanya orang udah ditangkap ya, udah ditangkap, dikasih baju tahanan, udah diborgol, ditahan. Dia udah bisa bikin apa lagi sih? Dia udah pasrah, datang ke sidang. Jaksanya yang nggak berani nuntut dia, hakimnya yang nggak berani ngasih hukuman. Berarti ada dua kemungkinan Pak. Iya. Jaksanya yang baik atau jaksanya dipaksa untuk jadi baik. Iya itu sangat mungkin. Kalau sekarang itu orang boleh curiga ini kemungkinan ada kolusi juga gitu ya. Kemungkinan juga tawar menawar juga. Karena sekarang ini ada yang berpikir orang korupsi itu sekarang dibawa ke pengadilan tuh ada beberapa yang sebenarnya bukan karena satu proses penegakan hukum yang terencana, tapi karena apes saja dia, Apes ketahuan korupsi maksudnya. Atau dijebak, sehingga dia
apa namanya terpaksa harus dihukum, lalu hukumannya tuh bisa kompromi seperti itu. Kalau gitu, Pak Mahfud, pertanyaannya berarti begini. Kalau nangkap korupsi berarti nangkap koruptor tuh berarti bukan jadi masalah karena kita lumayan jago ya, KPK cukup hebat dalam menangkap koruptor. Tapi kemarin di tahun 2009 di semester pertama, dari semua yang ditangkap, ya yang ditangkap dibawa ke persidangan, akhirnya yang dijatuhi hukuman itu cuman yang dilepas bahkan 68%-an. Bayangin, hampir 70% tuh nggak dapat apa-apa. KPK udah capek nangkep, di sidang dilepas. Nah itu gimana berarti? Saya kira keliru. Kalau yang ditangkap KPK itu tidak ada yang lolos. Oh, nggak ada yang lolos? Itu yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Jadi begini, penanganan korupsi itu ada tiga institusi yang nangani. Satu KPK, dua Kejaksaan, yang ketiga polisi. Nah ini yang banyak lolos itu memang di polisi dan Kejaksaan Agung. Kenapa, Pak? Kira-kira? Ya kalau alasan formalnya pasti ada, tidak cukup bukti. Tapi setiap yang dijadikan tersangka oleh KPK sampai sekarang itu 100% masuk. Masuk penjara. Masuk penjara. Tepuk tangan berarti KPK. Hebat KPK, Pak. Iya. Jadi oleh sebab itu saya berharap Anda semua yang masih muda-muda ini dukung ini KPK. Dukung ini Wah, KPK. betul. Jangan sampai ada Tapi saya baca berita ya, KPK. Jadi sebenarnya lembaga atau badan sejenis KPK itu bukan cuma satu, sebenarnya udah pernah 7 kali dirobohin, KPK yang ke-8 kali. Nah itu sekarang aja dikriminalisasi lagi Pak ya? Makanya yang saya katakan Anda yang masih muda-muda ini dan pejuang yang banyak didengarkan ini karena upaya kriminalisasi itu tidak dapat dibantah sekarang dari peristiwa-peristiwa yang terakhir kita lihat. Oleh sebab itu kita harus dukung sama-sama nih agar KPK ini kuat terus dan tinggal meningkatkan kuantitas tuntutan, tidak lagi hanya menuntut 7 tahun 6 tahun itu maksimal saja. Seumur hidup. Seumur hidup atau mati gitu perlu dicontoh. Gue seneng tuh. Mati aja langsung. Tapi putusan hakim itu kan berdasarkan 2 hal Pak ya. Satu bukti, kedua hati nuraninya dia kan. Iya betul. Oh, berarti kan masih berpulangnya diserahkan pada tangan satu orang yaitu si Hakim hakim. ya Pak ya? Ya pada majelis hakim. Majelis hakim. Oke, kalau misalnya gitu, kalau misalnya ada yang korupsi, terus hakimnya nggak berani ngasih hukuman yang tinggi, berarti hakimnya nggak punya hati nurani atau dia diarahkan hati nuraninya ya? Ngopi dulu. Ya, ngopi dulu. Didukung oleh Perhatikan susu full cream, susunya full, nggak setengah-setengah. Pak, pertanyaannya sekarang sebenarnya begini. Grasi dan remisi itu jadi 2 kata yang sekarang lagi diomongin banyak orang. Betul. Ya kan? Sejak 17 Agustus ya. Betul, banyak yang kecewa karena ini koruptor udah mah hukumannya sedikit, nggak pernah maksimal, terus dipotong-potong pula. Nah sebenarnya ini ada dasar hukumnya atau dasar pemberian grasi dan remisi itu seperti apa? Ada dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 itu menyatakan presiden memberi grasi, amnesti, rehabilitasi. Jadi itu hak prerogatifnya presiden? Minta kalau di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan untuk memberi grasi itu minta pertimbangan ke Mahkamah Agung. Lalu ada undang-undang juga tentang grasi, juga tentang remisi. Tetapi supaya diingat bahwa pemberian grasi dan remisi itu bukan satu kewajiban, itu satu kebolehan. Jadi tidak harus nggak dipakai juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa kemarin pada Jadi dikasih? memberi grasi remisi itu tidak melanggar hukum, tetapi tidak memberi juga tidak melanggar hukum, tergantung pertimbangannya. Apa ada kepentingan untuk memberi grasi? Berarti semua grasi dan remisi yang diberikan pasti di belakangnya ada kepentingan. Iya, pertimbangan, ada pertimbangan. Nah, pertimbangannya itu bisa karena kepentingan, bisa karena apa kita tidak tahu, karena itu urusan yang membuat. Ya mungkin murni karena pertimbangan. kemanusiaan bisa juga Bisa Mbak. murni karena kemanusiaan. Oh, bisa ya. Itu hukuman secara mental aja udah berat men. Iya. Bapak, kemarin saya baca koran ya, kan tentang grasi dan remisi ini. Iya. Jadi yang ngomong itu Menteri Hukum itu siapa? Patrialis Akbar. Patrialis, Patrialis Akbar. teman saya itu. Iya. Wah, ada. Mana Bapak? Pak kenalin Pak. Keji, lu Bapak kelakuan. Dikenalin Oh dia beneran. Katanya kalau misalnya grasi dan remisi itu kan seperti memaafkan seseorang yang berbuat salah. Kalau nggak salah beliau bilang Tuhan aja memaafkan kesalahan seseorang, masa kita nggak maafin? Ya. Gimana tuh Pak? Kalau koruptor gue nggak mau maafin. Menurut saya itu tidak benar juga. Karena Tuhan sendiri itu pemaaf, tetapi ada dosa-dosa tertentu yang oleh Tuhan tidak dimaafkan. Nah,
gini, namanya ya, itu kalau dalam extraordinary dosa lah ya, extraordinary dosa itu seperti syirik, itu tidak pernah dimaafkan oleh Tuhan. Sama, kalau kita menyebut korupsi itu sebagai extraordinary crime, mestinya juga tidak perlu dimaafkan kecuali dalam keadaan luar biasa. Ini penting buat skripsi saya, Pak. Iya, satu. Yang kedua, kalau memang dasarnya memaafkan kemanusiaan, kenapa ribuan orang yang lain kok tidak dimaafkan? Yang sudah antri minta gerasi juga, antri minta revisi juga tidak. Kenapa diberikan ke orang-orang terbatas? Nah, jadi teman saya Patria Alias Akbar itu kurang cermat memberi penjelasan dalam dua hal itu. Pokoknya temen, Pak. Mungkin nggak usah ditemenin lagi, Pak. Temen yang suka Bukan sama salah-salah saya gitu aja, ya. Pak. Berarti masalah remisi dan gerasi kemarin itu kita fokuskan pertanyaan besarnya. Jadi kita mau nanya gitu ya, mau menuntut itu kepada Kejaksaan Agung atau kepada Presiden. Karena kalau mau minta. Ya enggak, kalau misalnya mempertanyakan. Oh, begini, mempertanyakan sekarang ya melalui publik aja, karena seperti ini melalui media massa seperti Anda ini bertanya. Tetapi sekali lagi itu sudah sah. Artinya saya katakan tadi, memberi gerasi dan remisi itu tidak melanggar hukum. Tetapi tidak memberi juga tidak melanggar hukum. Ini kenapa? Harus. Iya, tidak harus. Kenapa memilih yang memberi dan memberi itu pilihan gitu. Pak, kalau nih Pak ya, saya mungkin pandangan saya beda nih sama teman-teman yang lain. Ya nggak apa-apa lah ya, Iya, kasta nggak juga apa. beda gitu ya. Gini Pak, kalau buat saya gini Pak, buat saya koruptor itu tidak sekotor regulator. Karena gini, yang bersalah itu sehingga koruptor bisa lolos sana sini, bisa manfaatin yang namanya legal loophole, itu kan si regulator yang bikin peraturan dong. Makanya meledak kalau regulator nggak bagus ya. Enggak. Gimana tuh, Pak? Itu keliru. Begini, kalau peraturan kita itu semuanya sudah baik sebenarnya. Ini kan selama ini di tingkat pelaksanaan. Pelaksanaannya yang sering melakukan kolusi, sering membelok-belokkan aturan itu. Karena memang aturan itu kan sifatnya norma umum, sehingga sering bisa ditafsirkan berdasar situasi. Nah, ini yang sering digunakan untuk membelok-belokkan kasus itu, kasus yang berat menjadi ringan, kasus yang sebenarnya Dan ini lazim ya, Pak? menjadi bebas. Berdasar lazim ya? Banyak terjadi. Berarti enak dong jadi koruptor Indonesia? Ya bisa enak Pak kalau Mahfud. kalau pedomannya hanya ingin apa kenikmatan hidup duniawi. Ada. Aku suka Pak Mahfud. Pertanyaannya gini, undang-undangnya jelas nih, berhasil ditangkap oleh KPK atau oleh Kejaksaan Agung ya. Yap. Berhasil ditangkap di sidang. Udah jelas-jelas ketika di sidang bukti-bukti dikeluarkan. Yap. Ya. Pada akhirnya keputusan akhirnya ada di hakim kan. Betul. Hakim yang menentukan Iya. harusnya jatuhnya berapa gitu kan. Betul. Pertanyaannya adalah kalau jatuhnya di hakim, hakim menentukan dia udah lihat bukti dan segala macam. Apa yang salah dengan hakim sehingga kok nggak pernah jatuh hukuman maksimal selama ini? Berarti kan ada di hakimnya gitu. Gimana kejelasannya? Ya pertama tuntutannya memang selalu rendah kan dari jaksa. Meskipun sebenarnya Nggak dilanding. Jaksanya juga Iya. sih. Dan Saya tapi jadi bisa, jaksa deh, Pak. bisa juga sebenarnya hakim itu kalau mau berani itu melampaui tuntutan jaksa. Kalau misalnya dituntut 7 tahun dia kasih 10 tahun boleh saja. Gitu. Itu boleh saja. Dan itu mungkin hakimnya juga saya tidak tahu apakah tidak berani atau terlalu berperasaan ya. Kayak baik banget ya hakim kita ya, Pak ya? Kemungkinan baik-baik. Oke, jadi kita ambil kesimpulan sedikit. Ditangkap berhasil, dibawa ke sidang berhasil, dikasih tuntutan, dilemparkan semua bukti. Kemudian kalau saya tidak salah, hakim mengambil keputusan dasarnya adalah bukti-bukti dan hati nurani dari hakim tersebut. Betul. Nah, itu berarti ya itu benar berarti seperti yang tadi lu bilang. Seperti yang gua bilang, kalau misalnya udah jelas-jelas dia bersalah, buktinya mendukung, tapi tidak ada hakim yang berani menjatuhkan vonis yang semaksimal mungkin, hakim masih ada nuraninya enggak? Itu atau kalau punya hati nurani, diarahin sama siapa ya? Nah, itu dia. Betulan. Bisa.